Selamat kita beribadah kepada Tuhan. Tuhan Yesus baik, amin. Amin. Puji Tuhan. Pagi hari ini saya diminta oleh Bapak Gembala menyampaikan firman Tuhan. Kayaknya sudah lama ya. Buka Kejadian pasal 12. Kejadian pasal 12. Kejadian pasal 12 ayat 1 sampai 3. Berfirmanlah Tuhan kepada Abraham, pergilah dari negerimu dan dari sanak saudaramu dan dari rumah bapamu ini ke negeri yang akan kutunjukkan kepadamu. Aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar dan memberkati engkau serta membuat namamu masyhur dan engkau akan menjadi berkat. 3. Aku akan memberkati orang-orang yang memberkati engkau dan mengutuk orang-orang yang mengutuk engkau, dan olehmu semua kaum di muka bumi akan mendapat berkat. Amin. Ya. Saya kasih tema, kasih judul firman Tuhan pagi hari ini, proses mencapai sukses. Tidak ada sukses tanpa proses. Orang yang gagal itu, orang yang tidak sukses itu karena dia gagal dalam proses. Jadi kalau kita gagal dalam proses, jangan mimpi mau sukses. Tidak ada orang yang suka diproses. Sementara hidup ini harus diproses. Kita tidak bisa mengelak. Jalan hidup memang sudah seperti itu. Pasal 12 ayat 1 sampai 3 itu janji Tuhan kepada Abraham, rencana Tuhan kepada Abraham untuk Abraham menjadi orang besar. Sebab itu hari ini dia disebut Bapa orang percaya, Bapa orang beriman. Sebutan itu dari kesuksesan dia menghadapi proses hidup. Kalau Abraham tidak tahan dengan proses hidup, tidak ada hari ini kita bilang Abraham Bapa orang beriman. Dan semua orang rindu seperti Abraham. Diberkati, kaya raya, nama masyhur. Dan oleh Abraham semua bangsa di bumi ini diberkati, termasuk saudara dan saya. Kita lihat ayat 4. Ayat 4. Lalu dari perkataan Tuhan itu, ayat 1 sampai 3. Lalu pergilah Abraham seperti yang difirmankan Tuhan kepadanya. Membuat satu keputusan tanpa dia melihat. Dan Tuhan bilang kamu akan pergi ke tempat negeri yang akan kutunjukkan kepadamu. Abraham belum lihat. Tetapi dengan iman, ini yang disebut iman. Dengan percaya dia berangkat, dia mengambil satu keputusan bahwa Tuhan merencanakan hal yang besar dalam hidupnya itu, dia percaya itu terjadi. Abraham hanya berbekalkan modal atau modal hidup perjalanannya adalah janji Tuhan. Menuju negeri yang dia belum tahu. Ada banyak hal yang kita belum tahu. Tapi iman kita ingin diberkati oleh Tuhan. Ada banyak hal yang kita belum tahu. Nah, untuk mencapai hal yang belum tahu, kita tidak bisa berkata, katakan
Katakan aku diberkati, katakan aku diberkati, katakan aku diberkati. Tidak. Ada perjalanan, ada proses untuk diberkati. Ada jalan-jalan. Sampai Alkitab berkata, dalam lembah bayang-bayang maut, itu pun satu jalan untuk menuju sukses. Dalam penderitaan itu pun jalan menuju sukses. Tuhan tidak kasih tahu Abraham loh. Tuhan cuma kasih tahu Abraham rencananya. Dan Abraham akan jadi apa. Tetapi Tuhan tidak kasih tahu Abraham jalan apa yang harus dia lewati. Keadaan apa yang harus dia lewati. Masalah apa yang harus dia lewati. Tekanan hidup yang bagaimana yang harus dia hadapi. Tuhan tidak kasih tahu. Bahkan negeri yang akan dia tujui pun dia tidak dikasih tahu. Tetapi Abraham berangkat. Tuhan tidak kasih tahu. Kita berjalan terus bersama dengan Tuhan, amin. Abraham percaya bahwa Tuhan yang berbicara itu adalah Tuhan yang besar. Tuhan yang besar. Saya bilang sama ibu-ibu kemarin, sedangkan nasihat saya kepada anak-anak dalam kesulitan, kepada orang-orang yang menceritakan kesulitannya, saya menasehati, ya. Terus nasihat saya dilakukan oleh orang-orang yang saya nasihati, berhasil. Sedang perkataan saya yang masih orang berdosa yang penuh dengan kelemahan kekurangan ini pun saya sampaikan kepada anak-anak, kepada orang-orang yang dalam kesulitan, nasihat-nasihat itu dilakukan, itu saja terjadi, terbukti bahwa itu benar. Apalagi kata Tuhan. Apalagi yang Tuhan katakan, pasti betul. Sebab itu kita jangan bilang, kok firman Tuhan bilang begini, tapi kok jadinya begini. Sabar. Tunggu, ada proses dalam hidup ini. Kalau Tuhan berkata kepada Abraham, aku akan berarti belum. Yang aku akan itu dia akan terima kalau dia melangkah dan dia masuk dalam proses itu. Memang tidak enak. Orang bilang jadi anak orang kaya enak. Enggak, tetap masuk dalam proses. Mau orang miskin, mau orang kaya, tetap proses itu harus dijalankan. Kita lihat proses pertama waktu Abraham mulai berangkat, tinggalkan negerinya, tinggalkan sanak saudaranya, tinggalkan rumah bapaknya. Itu perintah Tuhan. Tinggalkan. Kalau Abraham tidak tinggalkan, dia tidak melangkah. Jadi Tuhan bilang, tinggalkan itu. Dia melangkah. Berjalanlah dia. Pasal 12, ayat 10. Pasal 12, ayat 10. Ketika kelaparan timbul di negeri itu, pergilah Abraham ke Mesir untuk tinggal di situ sebagai orang asing. Sebab hebat kelaparan di negeri itu. Langkah yang dia buat untuk pergi ke negeri yang Tuhan belum kasih tahu kepadanya, persoalan pertama yang dia hadapi adalah kelaparan. Kekurangan, kelaparan, bukan kekurangan lagi, kelaparan. Abraham tinggalkan Negeb. Di Negeb itu terjadi kelaparan. Di situ dia tinggal. Dia tinggalkan. Dia berjalan ke Mesir. Dia disambut di Mesir. Disambut dengan masalah kedua. Masalah kedua, jadi masalah pertama itu kelaparan. Jangan sampai waktu kita ikut Tuhan kekurangan, kita berpaling. Ingat, itu proses dalam hidup.
Orang yang dalam kekurangan tuh hanya dua. Kalau dia tidak tinggalkan Tuhan, dia berdoa guling-guling di hadirat Tuhan. Yang tidak beriman, dia tidak percaya bahwa Tuhan itu sanggup, dia tinggalkan Tuhan. Dia cari Yesus yang baru, yang memimpin tanpa persoalan. Atau yang kedua, dia masuk di dalam gereja, doa puasa, nangis sampai air mata bisa dipel, ingus bisa dipel, merendahkan diri dan memohon belas kasihan Tuhan. Dua itu yang dilakukan. Abraham tinggalkan itu kelaparan, dia berjalan dalam tuntunan Tuhan. Kita lihat, itu yang disebut Tuhan tidak memberitahu apa yang harus Abraham hadapi. Tetapi Abraham tidak menengadah ke Tuhan. Tuhan, negeri itu aku belum tahu. Kok pertama kali ketemu kok kelaparan? Tidak. Jangan tanya. Ada nyanyian berkata, tanpa 1000 tanya. Kita kalau kena persoalan sedikit, bukan 1000, beribu-ribu pertanyaan kita kepada Tuhan. Kenapa dan mengapa? Dia pergi ke Mesir. Di Mesir disambut. Ayat 11 berkata begini. Pasal 12 ayat 11. Pada waktu itu ia masuk ke negeri Mesir. Berkatalah ia kepada Sarai istrinya, memang aku tahu bahwa engkau adalah seorang perempuan yang cantik parasnya. Apabila orang Mesir melihat engkau, mereka akan berkata, itu istrinya. Jadi mereka akan membunuh aku dan membiarkan engkau hidup. Katakanlah bahwa engkau adikku, supaya aku diperlakukan mereka dengan baik karena engkau, dan aku dibiarkan hidup oleh sebab engkau. Sesudah Abraham masuk ke Mesir, orang Mesir melihat bahwa perempuan itu sangat cantik. Dan ketika penggawa-penggawa Firaun melihat Sarai, mereka memuji-mujinya di hadapan Firaun, sehingga perempuan itu dibawa ke istana. Nah, ini cobaan kedua nih. Rupanya istri cantik juga persoalan buat Abraham. Tapi pria, ya sudah umumnya ada yang berkata pria tidak bisa melihat yang cantik-cantik itu. Jadi cantikin yang di rumah supaya tidak lihat yang cantik di luar. Jadi kalau yang di rumah tidak cantik, suruh cantik-cantik. Nah, ini zaman dulu memang begitu. Raja berhak mengambil siapapun yang dia suka. Raja berhak mengambil siapapun yang cantik untuk menjadi selirnya. Jadi Abraham masuk dan lepas dari kelaparan, dia masuk dalam keadaan di mana dia harus berbohong. Nah ini, kita ini kalau sudah lapar, hati-hati. Keluar dari situ, masuk di masalah baru. Abraham bilang sama Sarai, kamu cantik. Kenapa Abraham berkata, kamu pasti diambil sama raja? Karena memang zaman dahulu memang seperti itu. Jadi sudah tahu kalau perempuan cantik, raja punya hak. Jadi nanti katakan, aku ini kakakmu, abangmu. Supaya aku tidak dibunuh karena kamu. Lah Sarai kan sayang sama Abraham. Dia juga mau Abraham dibunuh. Pertanyaan itu pasti ada datang kepada Sarai. Itu yang bawa kamu siapa? Oh, itu abangku, kakakku. Oh ya sudah, karena itu kakakmu, saya punya hak. Kalau suami, nah itu bagusnya. Kalau itu suami, bukan bagusnya, bahayanya kalau itu suamiku. Itu zaman dulu suami ini dibunuh, asal yang cantik ini didapati oleh raja. Jadi enak hidup zaman sekarang dari hidup zaman dulu. Akhirnya diambil. Jadi Abraham masuk ke
masalah kedua, kira-kira bagaimana perasaan saudara pria-pria yang sudah punya istri ketika istrimu diambil di depan matamu? Sekalipun itu hak raja, saya rasa tidak ada pria yang rela istrinya diambil oleh siapapun. Disentuh saja bisa masalah, apalagi diambil. Abraham tidak berdaya loh, raja. Ya, saya merenung-renung, itu Sarah masuk, Abraham pasti duduk tongkat dagu. Tapi yang hebatnya, Abraham tidak protes kepada Tuhan. Dia tidak protes sama Tuhan. Loh, katanya ke negeri yang akan kutunjuk, kenapa lewat ini? Dan ini suami istri ini. Ini istriku diambil sama raja. Dan Abraham, tidak ada cerita Abraham mengeluh. Abraham duduk diam. Dia juga tidak berdoa, teriak-teriak, Tuhan, istriku diambil sama raja, belolah aku. Tidak teriak-teriak. Abraham tetap ada dalam iman, percaya bahwa dia berpegang kepada Tuhan yang menyuruh dia tinggalkan negerinya, tinggalkan sanak saudaranya, tinggalkan rumah bapaknya. Dia pergi dengan rencana Tuhan. Dan itu yang tidak bisa lepas, tidak bisa lupa. Jadi Abraham, dia terus berjalan dengan ingatan Tuhan yang suruh. Tuhan yang suruh. Selesai masalah, dia berbohong. Tuhan lihat, Tuhan lihat, ya Abraham dalam masalah ini dia bohong. Saya percaya tidak ada orang kuat, tidak ada pria yang kuat keadaan ini terjadi. Ya. Bukan satu kali loh, 2 kali. Di dalam Kejadian pasal 20 itu masalahnya sama. Tapi pengalaman masalah di Firaun ini membuat Abraham kemana-mana cerita ke orang. Orang bilang, siapa itu? Adikku. Siapa itu adikku? Sampai orang tahu semua bahwa Abraham bawa adiknya. Jadi di mana-mana Abraham cerita. Kemanapun dia pergi dia cerita itu adiknya. Sampai di Gerar. Raja Gerar dengar, oh Abraham bawa adiknya yang cantik. Ya diambil sama raja. Kan adik diambil. Tapi kita lihat pembelaan Tuhan juga ada. Kalau di Firaun Tuhan bela Abraham. Tuhan kerjakan sesuatu sampai Firaun harus tidak sampai menyentuh Sarah dan Sarah dikembalikan. Bahkan dikasih kambing domba. Jadi gini ceritanya. Sarah diambil, Abraham dikasih kambing domba, istri ditukar sama ternak. Mau bapak-bapak? Istri diambil, dikasih diganti sama ternak. Nah nanti pasal yang ke-20 sama. Sarah diambil, diganti dengan ternak. Jadi Abraham kaya raya dengan ternak, dikasih oleh raja itu karena istri diambil diganti. Yang kau mau? Ya, Amel diambil diganti sama ternak. Lumayan, cepat lunas rumahnya. Nanti merenap. Nah, kalau di pasal 20 itu Raja Abimelek, dia ambil Sarah. Tapi Tuhan datang membuat daerah itu semua perempuan tidak bisa melahirkan. Ya. Sampai Tuhan berbicara ke Abimelek, aku bunuh kamu kalau kamu tidak kembalikan perempuan itu. Jadi di situ pun waktu Sarah dikembalikan, Abimelek marah-marah kepada Abraham. Kamu bilang itu adikmu. Sekarang Tuhan datang kepadaku dan berkata suruh kembalikan kepadamu bahwa itu istrimu. Tuhan mengancam sampai Abimelek sakit. Sampai Tuhan berkata Abraham, kamu harus doakan itu Abimelek. Abraham doakan loh Abimelek dan istrinya. Dan perempuan-perempuan di sana setelah Abraham berdoa, mereka mempunyai anak kembali. Terus Abraham dimarah sama Abimelek. Ini Abraham ini hebat. Dia kan sudah berbohong, ngeles. Ya, orang kalau sudah bohong itu pintar sekali ngeles. Kamu bilang dia adikmu. Dia bilang, memang iya dia adikku. Dia anak bapakku, tapi bukan anak ibuku. Setelah itu dia menjadi istriku. Coba. Ayo. Menang kan Abraham? Lesi. Memang Sarah dan Abraham satu bapak beda ibu. Itu benar.
Cuma waktu dia cerita kemana-mana itu adikku, padahal itu sudah istrinya, itu karena dia takut dia dibunuh. Nah, itu masalah kedua. Kemudian berjalan lagi Abraham, masuk ke pasal 13. Jadi Abraham tidak mundur loh. Satu pencobaan jalan terus, dua pencobaan jalan terus. Ini proses, jalan terus. Jalan terus. Kemudian masuk di pasal 13, ini pasal perkelahian antara gembala dombanya Lut dengan gembala dombanya Abraham. Ini rebutan lahan, rebutan lapangan kerja, rebutan rumput. Nah, banyak kali orang berantem rebutan rumput. Tidak percaya Tuhan memberkati lebih besar, masalah keuangan sedikit itu bisa ribut. Masalah rumput. Ini bertengkar masalah rumput ini, bukan cuma jemaat pendeta pun bisa bertengkar masalah rumput ini. Kita harus percaya bahwa Tuhan kita besar dan Dia tidak tinggalkan kita. Amin. Kita harus percaya bahwa Tuhan kita, Tuhan Yesus yang berjanji menyertai kita sampai kesudahan alam. Dia akan memberkati hidup kita. Dia bilang dia tidak tinggalkan. Sekali-kali aku tidak meninggalkan engkau. Harus pegang itu, harus percaya itu. Dalam proses apapun pegang itu. Jangan tinggalkan Tuhan. Pertengkaran pasal 13 ayat 7 dan 8 itu serem juga itu. Lot sampai tunjuk-tunjuk itu Abraham, itu omnya loh. Perkelahian terjadi. Jadi dari gembala-gembala berantem, sekarang ponakan juga tuding-tuding omnya. Ini memang Lot ini tidak tahu diri. Sudah nggak punya papa mama, ditolong sama Abraham. Karena apa? Semua karena penghasilan lahan. Lahan itu rumput. Akhirnya sampai Abraham mengalah sebagai orang tua, menyuruh Lot, pilihlah tempat yang kamu mau, silakan. Sisanya untukku. Tapi di situ juga Tuhan bela. Setelah Lot pergi, Tuhan bilang, lihat kamu, timur, barat, utara, selatan, itu kuberikan semua kepadamu. Ya, orang yang sabar, orang yang mengalah, orang yang masuk dalam proses dan tidak mengeluh dan tidak menyalahkan Tuhan, itu diberkati oleh Tuhan. Jadi jangan ngeluh. Sepanjang persoalan Abraham tidak mengeluh. Masuk ketiga. Masuk lagi. Setelah itu perpisahan terjadi. Abraham sudah diberkati. Sekarang masuk di persoalan keturunan. Pasal 15 ini saya melihat Abraham sudah mulai lemah. Abraham mulai jenuh dengan masalah. Abraham mulai, mungkin belum tawar hati, tapi dia mulai lemah. Perkataannya kepada Tuhan, pasal 15 ayat yang ketiga, mulai ayat 1 lah. Kemudian datanglah firman Tuhan kepada Abraham dalam suatu penglihatan. Janganlah takut Abraham, akulah perisaimu, upahmu akan sangat besar. Abraham menjawab apa? Ya Tuhan Allah. Itu jawaban orang yang sudah lemah begitu. Ya Tuhan Allah, apakah yang akan engkau berikan kepadaku karena aku akan meninggal dengan tidak mempunyai anak, dan yang akan mewarisi rumahku ialah Eliezer, orang Damsyik itu. Lagi kata Abraham, engkau tidak memberikan kepadaku keturunan sehingga seorang hambaku nanti menjadi ahli warisku. Nah, itu baru keluhan datang, bukan keluhan, penyampaian perasaan hati yang sudah lemah. Dengan begini, aku sih tetap setia kepadamu Tuhan, tetapi yang aku tunggu-tunggu kok nggak ada. Ini belum arogan nih, belum ngamuk-ngamuk dengan Tuhan. Ya Tuhan, mungkin masih boleh kalau kita berdoa gitu. Ya Tuhan, ya Tuhan, kok begini? Ya Tuhan, aku percaya janjimu ya Tuhan, tapi kenapa tidak ada, belum datang buktinya? Abraham mulai lemah.
Jadi saudara, proses itu akan membuat kita turun. Lemah, dia mulai lemah. Tetapi hebatnya, dalam kelemahan dia tidak berpikir, saya mau kembali saja ke rumah Bapa. Saya mau kembali saja kepada berhala-berhala buatan Bapakku. Saya akan mengalihkan penyembahanku di tempat di mana aku keluar. Aku akan kembali kepada sanak saudaraku. Tidak. Saudara, kalau kita sudah melangkah bersama dengan Tuhan, proses apapun yang kita hadapi, jangan menoleh ke belakang. Jangan pikir-pikir mau kemana. Jangan cari jalan lain. Jalani yang Tuhan katakan. Sabar dan tunggu sampai Tuhan berbuat sesuatu. Mengapa ada orang tidak lulus, tidak lolos dan tidak lulus soal ini? Baru pencobaan sedikit, ngomelnya banyak sekali, mulai lihat orang itu, orang salahkan semua orang. Semua orang salah, marah-marah. Itu yang tidak berkenan kepada Tuhan. Jangan marah kepada siapapun. Bahkan marah kepada diri sendiri pun tidak usah. Orang yang beriman, orang yang percaya, menerima apa yang Tuhan izinkan terjadi dalam hidupnya. Karena ia percaya bahwa perkataan Tuhan tidak pernah salah. Perkataan Tuhan tidak pernah meleset. Jangan targetkan Tuhan, saya harus diberkati tahun ini. Tetapi kita minta kepada Tuhan, berkatilah saya di tahun ini Tuhan. Memohon boleh, tapi jangan targetkan Tuhan. Ada yang berkata, kalau Tuhan tidak tolong saya akan pindah ke penyembahan yang lain. Di Batam tuh banyak. Kenapa? Dia tidak bertumbuh di dalam ibadah. Dia kembali, ada teman saya, dia dari Konghucu. Dia beribadah. Ya. Itu dia bapak, anak, mantu. Dia ikut-ikut Tuhan karena dia kan tidak bisa terlalu bisa bahasa Indonesia. Ngomong tidak bisa, sedikit tidak bisa. Mendengar apalagi. Jadi dia tidak bisa bertumbuh, tidak bisa mengerti. Ketika persoalan bertubi-tubi datang kepadanya, dia bilang di rumah, dia pulang ke rumah, dia tidur, dia bilang mimpi, istrinya udah meninggal. Dia mimpi katanya istrinya datang kepada dia, suruh doakan, suruh sembahyang istrinya. Nah sejak itu dia berdoa, dia kembali kepada penyembahan yang semula. Makanya kita ikut Tuhan itu harus mengerti firman Tuhan. Saudara tidak mengerti dengan khotbah, saudara baca di rumah. Kisah-kisah dalam Alkitab itu sangat membantu kita. Sangat membantu kita. Jadi baca Alkitab. Berdoa. Taruh diri di hadapan Tuhan dan serahkan hidupmu. Maka Tuhan akan bertindak. Tuhan akan mengerjakan perkara besar dalam hidup kita. Saudara kira kami hamba Tuhan tidak ada percobaan? Banyak loh. Cuma saya ingat, saya melangkah karena saya tahu dengan iman. Tuhan tidak bicara sama saya, kamu pergi ke sekolah Alkitab jadi pendeta. Tidak. Saya cuma melangkah dari rumah ke sekolah Alkitab, hanya terbeban dengan satu orang. Tetangga saya, dia memang rada nakal. Ya, memang dia dari dunia hitam. Terus dia menikah, dia tinggal di sebelah rumah. Dia tanya tentang Alkitab kepada saya tidak mengerti karena saya baru ikut Tuhan. Jadi saya hanya terbeban dengan dia dan teman-temannya yang di kegelapan itu. Kalau datang kumpul, kan dia suruh saya jadi baju. Kumpul, tanya-tanya. Saya tidak mengerti. Dari situ saya berangkat. Saya bilang, saya mau sekolah Alkitab supaya saya mengerti Alkitab. Nanti habis sekolah Alkitab saya pulang. Kalau mereka tanya, saya bisa jawab. Nggak taunya Tuhan beracara lain. Sampai di sekolah Alkitab saya disuruh tinggal di sekolah Alkitab, disuruh praktek sama pimpinan. Sampai 3 tahun saya tidak pulang. 3 tahun loh saya tidak pulang. Saya praktek di sekolah Alkitab, terus praktek di sini tahun 77 saya sekolah Alkitab. Saya dikirim ke Bali. Dari Bali saya dioper ke Jawa Barat. Dioper-oper saya. Ya, di Jawa Barat saya praktek. Tidak seenak pekerja di tempat ini. Ya.
Saya praktek di Jawa Barat, sudah tahu. Saya tidak pernah dikasih uang, 1 rupiah pun. Dan saya sering ditinggal oleh gembala pergi ke Jakarta karena anaknya pilot Garuda. Tiap minggu dia kerja, dia tinggalkan saya sendiri dengan 1 orang gila. Memang orang gila tinggal di luar, saya di dalam, kunci pintu. Tapi namanya kita seorang perempuan masih muda ditinggal dengan orang gila. Saya tinggal dengan orang gila itu. Tiap minggu saya ditinggal. Terus saya tidak dikasih uang makan. Saya tiap hari masak nasi makan dengan garam. Itu waktu saya praktek. Itu membuat saya kuat sampai hari ini. Saya tidak pernah sayang diri. Ya, gembala saya yang kirim, yang menjadi gembala saya di Batam tanya, kamu masih bertahan? Karena dia tahu itu gembala itu seperti itu. Gembala itu sudah meninggal sekarang. Gembala itu seperti itu. Nah, ada pekerja-pekerjanya sebulan pergi, 2 minggu pergi. Cuma saya yang praktek sampai selesai. Bahkan saya ditahan untuk praktek berikutnya lagi. Tapi dia nggak ngerti kalau saya tidak pernah dikasih uang. Satu waktu ada mertuanya Stevie, itu teman saya sekolah. Terus saya ke Jakarta satu kali diajak sama gembala. Akhirnya situ saya nggak taunya hari itu ada jemaat kasih saya 30 rupiah. Ya, 2 kali dia kasih saya. Bulan lalu dia kasih saya 30 rupiah, bulan berikut dia kasih saya 30 rupiah. Jadi saya punya uang 60 rupiah. Saya ke Jakarta, saya ikut, diajak hari itu. Saya bikin mau kemana, terus saya berani-berani loh, naik bus kota itu. Naik bus kota itu dulu 50 rupiah. Saya naik bus kota itu cari teman saya. Di situ saya ngobrol, dia bilang, aku mau ikut kamu praktek boleh enggak? Karena dia tidak praktek, saya bilang boleh, ayo ikut. Jadi akhir ceritanya 4-5 hari di Jakarta, ikutlah dengan gembala saya ke tempatnya praktek. Punya praktek, ya biasa, gembala kan tiap minggu pergi. Jadi saya ditinggal sama dia. Terus dia bilang, gembala pergi tidak tinggalkan uang nih ceritanya. Terus dia bilang gini, kita makan apa hari ini? Ya makan nasi, beras ada. Terus ikannya, garam. Hah? Lu makan begitu? Buset, katanya gitu. Tahu orang Jakarta kan? Gila lu katanya. Tuh, saya sudah sekian lama praktek di sini seperti itu. Kalau gembala pergi, saya makan nasi sama garam. Saya nggak punya uang, tapi saya tetap sehat kok. Begitu dah. Akhirnya dia punya uang. Pergilah kita ke pasar. Jawa Barat kan pakai bahasa Sunda, kita nggak tahu ngerti. Pergi ke pasar, kita beli buah yang kayak juwet, tapi dia bukan juwet, dia ungu gini tipis. Itu biasanya orang bikin sambal, apa kali namanya? Dia lebih asam daripada juwet, bukan juwet, ungu juga kecil. Dia beli itu. Jadi itu kita penyetin dengan garam, makan itu ke. Dia cuma tahan sama saya 4 hari. Setelah itu dia bilang, gue nggak tahan di sini, nanti mati gue mau pulang katanya. Udah kamu pulang aja. Lu ikut? Enggak. Aku bilang, kamu pulang. Dia suruh saya ikut dia. Gila lu mau mati di sini? Bilang, enggak akan mati. Ada Tuhan. Tuhan yang panggil saya. Saya bertahan loh, praktek sampai lulus, sampai selesai. Benar. Saya mau kembali masuk ke kelas 2, gembala tahan. Dia tidak kasih saya pergi. Dia bilang, kamu praktek setahun lagi, nanti saya sponsori kamu. Terus saya tulis surat ke itu Ibu Broadland. Dia kan pimpinan sekolah, saya tulis, tante, saya sudah menyelesaikan praktek, saya kepengen masuk kelas 2, tapi saya tidak punya biaya gini. Dibalas katanya, you datang saja, nanti saya urus semua. Berangkat saya. Saya berangkat pun harus ikut ini gembala, diantar saya ke Jakarta, nanti di Jakarta saya telepon teman saya, dia datang jemput. Akhirnya saya sebelum ke sekolah, saya tinggal di rumah teman saya, sampai saya ke sekolah Alkitab, itu teman saya yang biayai saya. Sampai saya ke sekolah Alkitab, dan saya sekolah kelas 2 dibiayai dibayari oleh pimpinan sekolah. Itu proses. Sebab itu saya tidak takut dengan apapun, saudara. Setan pun saya tidak takut. Karena saya sudah biasa hidup susah itu. Sudah. Jadi praktek itu penting. Masuk dalam proses itu penting. Membuat kita kuat dan kita berani menghadapi apapun. Tidak usah takut dengan apapun.
Kita tahu kita punya Tuhan yang besar. Kalau Tuhan pelihara kita, Tuhan janji kepada Abraham, janji yang sama Tuhan berikan kepada kita. Asal kita terus melangkah dan berani berjalan bersama dengan Tuhan, tidak mengeluh, tidak menoleh ke belakang, tidak mencari-cari kemana saya harus pergi supaya hidup saya lebih enak, Tuhan pasti tolong. Amin. Nah, sekarang masuk ke persoalan yang terakhir. Pasal 17 itu sungguh-sungguh, pasal 16 pertama sebenarnya. Pasal 16 itu Sarah memberontak, kehilangan kesabaran. Dia bilang kepada Abraham, engkau tahu, wah mulai tuding suami. Ini Sarah sudah, engkau tahu bahwa Tuhan tidak memberikan aku untuk melahirkan anak. Sekarang itu ada Hagar pembantuku, ambil dia, mungkin oleh dia aku mendapat anak. Nah, ini udah masalah yang sangat menekan perasaan Abraham. Abraham sungguh-sungguh tertekan. Karena apa? Di satu sisi dia mau taat kepada Tuhan, di sisi lain istrinya menuntut anak. Dan suruh ambil Hagar. Demi menyelamatkan keluarga, Abraham turuti maunya Hagar. Lahirlah Ismail. Lahir Ismail bermasalah lagi, baru hamil saja sudah bermasalah. Karena engkau dia menghina aku. Ini terus. Wah ini memang saya merenung, aduh berat sekali nih Abraham. Ujian terakhir ini berat sekali. Terus sampai Ismail lahir, sampai Hagar harus dipaksa untuk mengusir Hagar pergi. Tidak mudah itu. Sungguh-sungguh tidak mudah. Tapi itu yang Abraham harus lakukan. Tetapi sekali lagi saya katakan, Abraham tidak berteriak kepada Tuhan, engkau lihat istriku sedang ngamuk. Kehilangan kesabaran. Karena janjimu tidak dipenuhi. Yang kau berjanji memberikan kami keturunan. Tidak. Kita belajar dari sini. Jangan teriak-teriak marah Tuhan. Jangan ancam-ancam Tuhan. Hidup dengan percaya, dengan iman, sungguh-sungguh dengan Tuhan, bahwa proses itu akan berlalu, janji Tuhan akan digenapi. Harus percaya itu. Pasal 17, masuklah usia Abraham ke 99 tahun. Datang Tuhan lagi kepada Abraham, akan memberikan anak itu. Tapi persyaratannya panjang sekali. Persyaratan Tuhan dan pesan Tuhan sampai kepada bangsa Israel akan masuk dalam penderitaan 400 tahun. Itu sebelum Ishak lahir. Itu dipesan ini. Jadi Tuhan memberi satu kepercayaan kepada kita. Jangan kita enteng-enteng. Wah Tuhan kasih kok. Nah, kepada Abraham ada perjanjian kedua belah pihak. Dari pihakku kamu harus begini, harus disunat, ganti nama. Nama Abraham ditambah H, nama Sarai dibuang I. Keluarga, seisi keluargamu harus disunat. Ya, kamu harus begini. Itu dari pihakku kata Tuhan. Sekarang dari pihakmu. Dari pihakku aku akan memberkati engkau. Dari pihakmu kamu harus melakukan ini. Perjanjian kedua belah pihak. Itu pasal 17. Kemudian setelah Abraham melakukan itu semua, apa yang Tuhan minta kepadanya untuk melakukan, maka Abraham memanggil seluruh budak-budak yang dia beli dengan uang, dengan Ismail, dan Abraham sendiri umur 99 tahun, Abraham disunat. Ya. Jadi kalau belum 99 tahun jangan disunat, bapak-bapak. Abraham disunat umur 99 tahun. Tetapi ketika perjanjian itu digenapi, baru dalam usia itulah Tuhan memberikan Ishak. Itu sesuatu yang tidak mungkin. Usia tidak mungkin. Sarah juga tidak mungkin punya anak. Tetapi bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tidak ada yang terlambat. Sabar. Tunggu waktunya Tuhan.
Jadi untuk mendapatkan Ishak, itulah ujian terakhir. Tidak lahirnya Ishak itu ujian terakhir. Dan itu sangat berat buat Abraham. Ya, tapi kita lihat Abraham terus tetap beriman dan tetap percaya. Jangan mengeluh. Jangan marah kepada Tuhan. Jangan marah kepada orang-orang di sekitarmu yang kamu lihat dengan matamu, mereka diberkati. Jangan marah dengan Tuhan karena melihat saudara-saudara seimanmu hidupnya lebih enak daripada dirimu. Semua harus lewati proses. Ini anak cantik ini mau masuk BCA, proses nggak? Proses. Sampai hari ini proses nggak? Proses. Kalau bisa berhenti kan? Kalau bisa berhenti, ini pengakuannya. Proses nggak enak. Itu yang kuliah itu. Proses nggak? Proses. Tapi ingat, mau nggak topi hitam? Mau. Sampai pakai topi hitam itu proses. Tidak mudah. Saudara-saudara yang sedang berjuang dalam pekerjaan, membesarkan anak, kayak Kevin ini, proses kan? Ya. Katanya mahasiswa jangan ditanya. Sudah skripsi, stres mereka kalau ditanya itu. Banyak orang gagal tidak dapat S1 karena prosesnya berat. Ada satu anak pernah datang ke sini, temannya Christian, semester 4 dia berhenti. Bilang, kenapa kamu berhenti? Nggak tahan tante, katanya. Nggak tahan kuliah tuh, lebih enak SMA. Sungguh saya nggak tahan. Jadi saya berhenti saja, mending saya kerja daripada kuliah. Memang orang-orang yang pernah duduk di bangku kuliah itu punya pengalaman sendiri. Susah. Ya, hari-hari ini lagi ketemu dosen-dosen yang galak dengan berbagai macam banyak permintaan. Hati-hati ya, banyak permintaan dosen. Hati-hati, jaga dirimu, kekudusanmu jaga. Ya, jangan karena satu nilai kamu jual hidupmu. Jangan karena satu nilai kamu memikirkan jalan singkat untuk mendapatkannya. Jangan, karena sekarang begitu jahat. Ya, hati-hati. Mau dalam proses, hidup dalam proses. Ya. Kalau tidak proses, tidak sukses. Proses harus ada di dalamnya. Dan kita lihat itu. Kita harus melangkah dari satu langkah ke langkah yang lain. Dari satu pandangan melihat kepada Tuhan, terus kita berjalan. Dalam apa? Kedua apa? Kedua apa? Sasaran. Setelah mendengar pesan Tuhan, ada sasaran. Sasaran Abraham ke tempat yang dia tidak tahu dia harus kemana. Kemudian apa lagi? Rencana. Terus tindakan. Baru sukses. 5 langkah ini, celah-celahnya atau dalam setiap langkah itu proses. Proses. Jadi kita harus kuat di dalam Tuhan. Ya. Kelaparan akan datang. Ya. Keluarga akan terganggu. Melangkah bersama dengan Tuhan, maka kita pasti menang. Saya mau bacakan ada satu yang saya dapatkan, itu bagus sekali, sangat menyentuh hati saya. Saya mau bacakan kepada saudara sebelum saya mengakhiri khotbah ini. Ada satu yang kemarin saya ambil. Bentar ya. Ini. Dengar baik-baik. Manusia hebat. Manusia yang hebat itu tidak dibentuk dari kondisi yang biasa-biasa saja. Betul? Manusia yang hebat tidak terbentuk dari manusia yang hebat terbentuk dari maaf yang dia berikan kepada orang-orang yang mengkhianatinya. Dari kesabaran dan dari penantian yang belum
ada jawaban. Dari keikhlasan menerima rasa sakit yang tidak pernah dia inginkan. Itu manusia hebat. Dari ikhtiar dengan jiwa, raga, serta harapan, itu seperti harapannya tidak ada. Jika kamu lagi berada dalam proses itu, bersabarlah. Karena tidak semua orang diberi kesempatan untuk menjalani proses seberat itu. Mudah-mudahan semua akan baik-baik saja. Di ujung perjuanganmu, nanti Tuhan akan memberikan hadiah yang terindah yang akan membawamu ke tempat yang kamu impikan. Tuhan memberkati. Tahun 2024 kita baru mulai. Silakan yang main musik. Masih panjang perjalanan kita.